Hai guys, ketemu lagi di channel Anime Lovers. Boruto episode 207 menyajikan fakta mengejutkan tentang kemunculan Borushiki. Mode Momoshiki yang mengambil alih tubuh Boruto ini muncul setelah Boro yang kehilangan intinya mengamuk dan menghajar Boruto begitu brutal. Nah, ada yang unik di sini. Ternyata Momoshiki bangkit dengan mata Byakugan dan bukannya mata Jogan Boruto. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Boruto episode 207 ini kita akan menyoroti hal yang unik tentang bagaimana Otsutsukifikasi Momoshiki sudah berjalan cukup jauh. Sebelum ke arah sana, saya mau bahas dulu tentang bagaimana proses Momoshiki mengambil alih Boruto. Masuknya Momoshiki ke tubuh Boruto memang merupakan salah satu kemampuan dari setiap member Otsutsuki utama. Para Otsutsuki utama itu bisa hidup abadi selain karena umur mereka yang panjang, tapi juga mereka masih memiliki opsi untuk menanamkan jiwanya kepada makhluk hidup lain ketika mereka diambang kematian dengan cara menanamkan segel karma. Masuknya Momoshiki ke tubuh Boruto berawal dari pertarungan antara Boruto, Naruto, Sasuke, dan para Kage melawan Momoshiki di dimensinya milik Momoshiki. Di situ kita bisa melihat bagaimana Momoshiki itu sebenarnya kalah pengalaman, di mana dia tidak tahu kekuatan lawannya. Ternyata Naruto dan Sasuke bisa mengimbangi kekuatannya. Ditambah lagi Naruto dan Sasuke justru unggul karena pernah melawan Otsutsuki sebelumnya. Tapi Momoshiki sudah bergerak cepat dengan langsung menanamkan karma ke tubuh Boruto menjelang kematiannya. Bagi yang belum tahu, karma itu adalah semacam segel yang berisi informasi data dari Otsutsuki, yang nantinya jika segel itu menempel ke tubuh manusia atau makhluk hidup lain, segel itu akan mengekstrak data Otsutsuki itu. Seiring waktu, ekstraksi terus berjalan, yang disebut dengan istilah Otsutsukifikasi. Dengan ekstraksi data Otsutsuki yang terus berlanjut, lama-kelamaan data itu akan mengambil alih tubuh asli bahkan termasuk genetiknya. Jika proses Otsutsukifikasi sudah selesai, maka proses selanjutnya adalah memasukkan jiwa si Otsutsuki itu, sedangkan jiwa asli pemilik tubuh itu akan musnah alias berpindah alam. Barulah si Otsutsuki itu akan bangkit secara sempurna dalam tubuh inangnya itu. Proses Otsutsukifikasi sebenarnya bervariasi karena tergantung dari bagaimana inangnya bisa menerima kekuatan Otsutsuki. Tapi kebanyakan perlu waktu yang cukup lama. Seperti contohnya adalah Jigen yang menjadi wadah Ishiki selama beribu-ribu tahun. Tapi kondisi akan berbeda jika ada dua karma dari dua Otsutsuki berbeda yang saling bertemu satu sama lain. Di situ kita akan melihat terjadi resonansi kedua karma yang akan men-trigger ekstraksi masing-masing, sehingga Otsutsukifikasi akan berjalan jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Itulah mengapa gara-gara kebersamaan Boruto dan Kawaki, mereka berdua akan berubah jadi full Otsutsuki dalam waktu tidak lama lagi. Sekarang kita kembali ke Momoshiki. Di Boruto episode 208 yang akan tayang minggu depan, mengindikasikan Otsutsukifikasi Momoshiki sudah mendekati akhir. Dan di sini ternyata Momoshiki baru bisa bangkit atau mengambil alih tubuh Boruto hanya ketika Boruto benar-benar kehabisan banyak sekali cakra dan dalam keadaan kritis. Tapi itu hanya sementara saja. Semakin kesini nanti akan semakin mudah bagi Momoshiki mengambil alih tubuh Boruto. Kekuatan regenerasi Boro yang luar biasa hebat membuat Boruto benar-benar terkuras habis cakranya. Boruto memang seorang Uzumaki yang bisa menerima cakra dalam jumlah teramat sangat besar. Tapi berbeda dengan Naruto yang mendapatkan sumber cakra dari Kurama dan Sagemode, Boruto tidak memiliki sumber cakra lain selain dirinya sendiri. Itulah yang membuat dia sangat terbatas dalam pertarungan. Dan di kondisi cakranya hampir habis inilah Momoshiki bisa bangkit untuk mengambil alihnya dalam sementara waktu. Yang unik di sini adalah tanda kebangkitan Momoshiki ternyata terbagi dari 3 hal. Yang pertama adalah tanduk, yang kedua adalah mata Byakugan, dan yang ketiga adalah suara. Tanduk Momoshiki bisa dikatakan sebagai antena yang membuat Momoshiki bisa mengendalikan anggota tubuh Boruto. Dari sisi suara, suara Momoshiki juga muncul walaupun masih bercampur dengan suara Boruto. Dan yang paling penting adalah mata Byakugan. Fix dikonfirmasi jika mode Borushiki menggunakan mata Byakugan dan bukan mata Jogan. Mata Byakugan ini bisa dikatakan sebagai jembatan yang menghubungkan jiwa Momoshiki dengan tubuh Boruto. Selama Byakugan itu aktif, maka selama itu pula Boruto tidak sadar dan digantikan oleh Momoshiki. Jadi beda dengan Himawari yang terlahir dengan mata biru yang bisa berubah menjadi mata Byakugan,
Boruto sama sekali tidak memiliki Byakugan. Mata birunya hanya bisa berubah menjadi mata Jogan, yang jelas merupakan jenis dojutsu berbeda dengan Byakugan. Lalu kenapa di mode Borushiki yang bangkit adalah Byakugan dan bukannya Jogan? Seperti yang saya sampaikan, Byakugan Boruto merupakan bukti Momoshiki mengambil alih tubuh Boruto. Jadi bukan mata asli Boruto, sedangkan mata asli Boruto adalah mata Jogan. Saya punya asumsi jika Jogan adalah mata yang bisa menghilangkan pengaruh dojutsu lain. Kekuatan Jogan memang masih menjadi misteri, tapi beberapa kali mata ini aktif, dan di momen itulah Boruto bisa mengalahkan Otsutsuki. Dimulai dari Momoshiki, di mana sesaat sebelum kekalahannya, Jogan Boruto aktif, dan saat itu Boruto bisa mengungguli Momoshiki untuk sesaat. Lalu ketika bertarung dengan Urashiki, bahkan mata Jogan Boruto bisa membuat Boruto mengetahui dari arah mana portal Urashiki akan terbuka. Dan kalau teman-teman lihat di episode 1 Boruto, di mana pertarungan Boruto dengan Kawaki di patung wajah Naruto, di situ diperlihatkan Boruto mengaktifkan karma, tapi yang aktif untuk dojutsunya bukan Byakugan, malah Jogan. Ini menandakan jika Momoshiki sudah tidak ada lagi di tubuh Boruto, tapi Boruto sudah full bisa menguasai semua kekuatan Momoshiki. Kemunculan Borushiki ini mungkin sedikit menimbulkan pertanyaan, kenapa Momoshiki justru melawan Kara? Bukankah Kara sendiri dipimpin oleh Otsutsuki Ishiki yang merupakan rekan sesama Otsutsuki? Nah, perlu dicatat, jika di dunia para Otsutsuki utama, mereka tidak betul-betul berkawan ataupun menjadi lawan. Para Otsutsuki memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyerap energi kehidupan dari suatu planet dan memakannya dalam bentuk buah cakra. Tapi untuk mencapai tujuan itu, biasanya para Otsutsuki akan menggunakan berbagai cara. Termasuk jika diperlukan, mereka akan mengorbankan rekan sesama rasnya. Masih ingat kan bagaimana Kaguya mengkhianati Ishiki karena Kaguya tidak mau dikorbankan menjadi tumbal untuk Jubi? Nah, begitupun Momoshiki. Momoshiki yang saat ini belum bangkit memang bukan temannya manusia, tapi dia juga tidak bisa membiarkan Boruto mati di tangan Boro. Karena itulah dia pun bangkit dan nantinya akan membunuh Boro. Kalau teman-teman baca juga versi manga, terungkap jika Momoshiki juga tidak menyukai Ishiki dan sebenarnya dia berencana untuk membunuhnya. Itulah mengapa ketika Naruto CS berhasil membuat Ishiki musnah dan menggagalkan rencana Ishiki, Momoshiki mengucapkan terima kasih. Ketidaksukaan Momoshiki kepada Ishiki menurut saya karena posisi Ishiki sendiri yang lebih tinggi dari Momoshiki. Perlu teman-teman ketahui, Otsutsuki yang lebih rendah derajatnya akan ditumbalkan ke Jubi agar berubah menjadi pohon Shinju. Sedangkan Otsutsuki yang lebih tinggi derajatnya akan memanen buah cakra. Nah, kasus Kaguya yang mengkhianati Ishiki dikarenakan pada awalnya Kaguya yang akan ditumbalkan kepada Jubi karena derajat Kaguya masih di bawah Ishiki. Tentunya di sini kalau disambungkan dengan Momoshiki, bisa jadi derajat Momoshiki yang lebih rendah daripada Ishiki akan membuat Momoshiki bisa dikorbankan untuk dijadikan tumbal bagi Jubi. Jadi seandainya keduanya berhasil bangkit di wadah masing-masing pun, Momoshiki pasti akan tetap melawan Ishiki. Nah, itulah bahasan tentang kebangkitan Momoshiki. Kiprah Momoshiki atau dalam hal ini Borushiki masih panjang sebenarnya. Sampai akhirnya dia akan balas dendam kepada Sasuke dengan menusuk mata Rinnegan-nya. Sebagai ganti karena sebelumnya, Rinnegan Momoshiki yang ada di tangan juga hancur karena ditusuk oleh Sasuke. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel NDW Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers di video mana saja yang tayang,
Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!